Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teresa Salim Sashat, NIM 70 kelas 5C. Di sini saya akan membuat video materi mata pelajaran jaringan dasar dengan materi kabel UTP atau pengkabelan. Nah, agenda atau topik utama dalam pertemuan kali ini ialah yang pertama, memahami kabel UTP, yang kedua, jenis-jenis kabel UTP, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kabel UTP, yang keempat, fungsi kabel UTP, dan yang terakhir adalah pengkabelan atau tahap pemasangan kabel. Nah, pendahuluannya adalah jaringan komputer didefinisikan sebagai konsep dalam menghubungkan antar node. Pengertian dari node adalah sebuah perangkat. Jaringan komputer akan menghubungkan antar node dengan menggunakan bantuan media. Kabel jaringan sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Lebih mudahnya, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan agar setiap komputer dapat bergabung di dalam satu jaringan untuk bisa saling komunikasi. Nah, selanjutnya adalah pengertian. Pengertian dari kabel UTP. Kabel UTP merupakan solusi sebagai media penghubung antar node selain wireless. Jadi, namanya adalah nirkabel. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal LAN atau Local Area Network. Selain karena harganya relatif murah, mudah dipasang, dan cukup bisa diandalkan, sesuai dengan namanya unshielded twist wire, berarti kabel pasangan yang terbelit tanpa pelindung. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan. Nah, biasanya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel, yaitu berarti 8 kabel, dan mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, dan mempunyai jarak yang sangat pendek, yaitu maksimum hanya 100 meter. Jadi, kabel UTP ini adalah kabel yang digunakan untuk transmisi data pada jaringan Local Area Network. Dan di sini ada minimum transfernya yaitu 10 Mbps dan maksimumnya 100 Mbps dengan jarak yang pendek 100 meter. Karena itu dia digunakan untuk jaringan lokal. Tidak bisa digunakan untuk lebih dari itu karena kurang panjangnya, teman-teman. Jadi, untuk minimum kabel UTP pada LAN itu 10 Mbps dan maksimumnya 100 Mbps. Nah, kita sudah membahas tentang 5 kategori kabel UTP. Kemudian, kita di kabel UTP itu ada 2 macam standar. Yang pertama adalah sesuai dengan pinnya ya. Yang pertama adalah T568A, adalah kabelan UTP jenis strike. Kedua, ujung penempatan kabelnya pada pin 2 konektor RJ45 adalah sama. Jadi, standarnya itu yang pertama T568A itu digunakan pada kabel berjenis strike. Kenapa? Karena dari ujung yang satu dan ujung yang dua memiliki urutan yang sama. Kemudian identifikasi UTP jenis kedua. Yang kedua adalah T568B, adalah kabelan UTP jenis crossover. Anda bisa perhatikan dengan seksama pada kabel crossover, pasangan pin 2 dan 6 dan pasangan pin 1 dan 3 bertukar tempat, seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat perbedaannya di gambar ini. Jadi, standar kedua itu biasanya digunakan untuk jenis crossover. Crossover ini untuk pin satunya menggunakan T568A dan pin 2-nya
T568B dengan ketentuan ini. Nah, untuk selanjutnya adalah kabel crossover. Kabel crossover ini menggunakan standar EITIA 568A pada salah satu ujungnya, kemudian menggunakan standar TIA 568B pada kabel ujung lainnya. Nah, kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama, yaitu komputer dengan komputer lainnya. Nah, pada ini perbedaannya adalah pada pin 1 dan pin 2 terletak di ujung A terhubung dengan pin 3 dan pin 6 di ujung B. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian ini urutan dari kabel strike. Kabel strike memiliki urutan yang sama pada ujung satu dan ujung lainnya, seperti pada gambar. Nah, untuk kabel crossover memiliki urutan yang berbeda pada ujung satu dan ujung duanya, seperti pada gambar. Dari 8 kabel berbeda, masing-masing memiliki fungsi sendiri. Untuk putih orange atau putih jingga dan jingga berfungsi sebagai media pengantar paket data, sama fungsinya dengan putih hijau dan hijau. Kemudian putih biru dan biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Kemudian putih coklat dan coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kabel UTP adalah mudah instalasinya, murah harganya, dan ukurannya sangat kecil. Kemudian kekurangannya, rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Nah, kekurangan yang kedua adalah jaraknya hanya 100 meter. Fungsi kabel UTP sama, fungsi utamanya adalah penghubung antar device. Apakah device itu sama atau berbeda, bisa menggunakan kabel UTP. Selain itu bisa sebagai USB extender. Nah, kemudian kita masuk pada tahap pemasangan atau pengkabelan. Langkah pertama adalah kupas bagian kulit luar kabel UTP sepanjang 2 cm dengan menggunakan tang krimping sehingga 8 kabel sesuai dengan urutannya itu bisa terlihat. Kemudian urutkan dan rapikan kabel sesuai dengan ketentuan. Jika kita mau membuat strike, urutkan dengan urutan strike. Jika kita menggunakan crossover, maka kita membuat dua kabel dengan urutan yang berbeda. Kemudian langkah ketiga, potong rapi bagian ujung kabel sehingga bisa jajar dengan rata. Yang keempat, masukkan ke dalam konektor RJ45 sesuai dengan urutan warnanya dan benar masuk dengan sangat kandas di bagian dalam RJ45. Nah, setelah itu masukkan konektor RJ45 yang sudah terpasang kabel tadi ke dalam tang crimping. Kemudian tekan bagian tang crimping dengan keras sehingga pin-pin sudah menancap pada kabel. Nah, yang terakhir adalah uji dengan kabel tester. Colok salah satu ujung ke port TX dan colokkan ujung lain ke port RX. Nyalakan tombol tester pada auto, kemudian jika menyala sesuai urutan, itu berarti berhasil. Namun, jika menyala tapi urutannya berbeda, itu tidak berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.